Jamu itu bagian penting dari Indonesia. Ini bukan cuma minuman herbal biasa. Jamu itu nunjukin pemahaman yang dalam soal alam dan kesehatan. Ilmu ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Jamu itu seperti sebuah cara pandang, cara hidup buat banyak orang Indonesia. Jamu menghubungkan orang dengan kekayaan alam di pulau mereka. Jamu itu lambang kesehatan, budaya, dan jadi diri bangsa. Tradisi ini mengajarkan keseimbangan dan kerukunan dengan lingkungan. Kata jamu sendiri punya arti yang dalam. Artinya itu obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami. Bahan-bahannya itu termasuk akar-akaran, kulit kayu, bunga-bunga, biji-bijian, dan buah-buahan. Ilmu tentang jamu seringnya diajarkan dari mulut ke mulut. Ibu mengajarkan ke anak perempuannya. Tabib yang berpengalaman membimbing muridnya. Cara berbagi yang dekat ini bikin tradisinya tetap hidup dan asli. Jamu itu kebiasaan yang hidup, terus berubah tapi tetap pegang nilai-nilai utamanya. Ini bukti kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Jamu punya tempat penting dalam budaya Indonesia. Ada dalam kegiatan sehari-hari dan juga upacara khusus. Dari istana megah para sultan sampai rumah sederhana di desa-desa, jamu selalu ada. Jamu itu seperti benang yang menyatukan berbagai suku di seluruh Nusantara. Warisan bersama ini menumbuhkan rasa memiliki. Jamu gendong yang terkenal, penjual jamu keliling menunjukkan betapa mudahnya jamu didapat. Sejarah jamu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ukiran candi kuno, seperti di Borobudur, menunjukkan orang-orang yang menggunakan tanaman obat. Naskah kuno yang ditulis di daun lontar menjelaskan berbagai ramuan herbal. Bukti sejarah ini memastikan kalau jamu bukan penemuan baru. Ini adalah praktik kuno yang berakar kuat di masa lalu Indonesia. Kearifan nenek moyang terus membimbing hidup sehat sampai sekarang. Warisan ini jadi dasar yang kuat untuk kelangsungannya. Asal-usul jamu diperkirakan sudah ada sejak lama sekali. Ada yang bilang usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Mungkin ada pengaruh dari Ayurveda India atau pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi, jamu berkembang dengan ciri khasnya sendiri di Indonesia. Jamu lahir dari pengamatan yang teliti terhadap alam. Orang-orang belajar tentang khasiat penyembuhan dari tanaman-tanaman setempat. Pulau-pulau di Indonesia yang beragam menyuguhkan berbagai macam tanaman. Keanekaragaman hayati ini menjadi dasar bagi banyak sekali resep jamu. Pengetahuan asli ini benar-benar harta karun bangsa. Jamu berkembang pesat di lingkungan keraton di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Istana yang dikenal sebagai keraton menjadi pusat penting untuk pengetahuan jamu. Disinilah resep-resep disempurnakan, dicatat, dan dilestarikan. Keluarga kerajaan seringkali punya resep jamu rahasia mereka sendiri. Resep ini digunakan bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk kecantikan dan kebugaran. Dukungan dari pihak kerajaan membantu mengangkat derajat jamu. Jamu jadi identik dengan sesuatu yang berkelas dan kearifan tradisi yang mendalam. Dukungan ini memastikan perkembangannya yang terjaga. Lama-kelamaan, jamu menyebar dari balik tembok istana ke masyarakat biasa. Pengetahuan ini menjadi bagian penting dari layanan kesehatan masyarakat. Sosok mbok jamu, penjual jamu tradisional, menjadi sangat penting. Para wanita ini, yang sering membawa keranjang berisi botol-botol jamu, membawa ramuan ini ke semua orang. Mereka bukan cuma penjual, mereka adalah penasihat kesehatan yang dipercaya. Mereka menawarkan jamu yang sesuai kebutuhan dan nasihat. Dedikasi mereka membantu jamu bertahan selama berabad-abad, sehingga bisa dinikmati semua orang. Jamu telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa melewati berbagai zaman. Jamu tetap bertahan di masa penjajahan Belanda. Jamu terus ada di tengah modernisasi yang pesat. Jamu hadir berdampingan dengan masuknya pengobatan barat. Walaupun banyak perubahan dan tantangan, jamu tetap bertahan. Ketahanannya ini membuktikan khasiatnya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya jamu secara budaya bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah tradisi yang benar-benar bermanfaat. Indonesia itu dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keanekaragaman hayati inilah yang jadi sumber bahan-bahan jamu. Ribuan jenis tanaman dipakai untuk membuat jamu. Setiap tanaman punya khasiat unik yang bagus buat kesehatan. Bahan yang umum dipakai itu rimpang-rimpangan seperti kunyit. Jahe juga jadi bahan utama lainnya. Lengkuas dan temulawak juga sering dipakai. Akar-akaran berkhasiat ini jadi dasar banyak resep jamu. Hutan dan kebun di Indonesia itu benar-benar seperti apotek hidup. Selain akar-akaran yang terkenal ini, jamu juga pakai banyak bagian tanaman lain. Daun-daunan seperti sambiloto yang terkenal pahit itu bisa meningkat daya tahan tubuh. Buah asam Jawa
memberi rasa asam segar dan bantu pencernaan. Berbagai kulit kayu, bunga, biji-bijian, bahkan ada juga bahan dari hewan yang dipakai. Seni membuat jamu itu ada di cara mencampur bahan-bahan ini. Campuran ini menciptakan kerjasama, jadi ramuannya lebih manjur daripada bahannya masing-masing. Ilmu meracik ini dijaga baik-baik dan diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap bahan punya peran penting. Ada banyak jenis jamu yang terkenal, masing-masing punya manfaat khusus. Kunyit asam, campuran kunyit dan asam jawa, banyak diminum orang. Jamu ini disukai para wanita karena khasiatnya untuk kesehatan. Beras kencur, dibuat dari beras dan kencur, dikenal bisa menambah tenaga. Katanya juga bisa menambah nafsu makan, terutama buat anak-anak. Jamu pahitan, ramuan yang pahit sekali, biasanya pakai sambiloto atau brotowali, gunanya untuk membersihkan racun tubuh. Ini baru beberapa contoh saja dari macam-macam jamu yang ada. Manfaat dari jenis-jenis jamu ini sudah banyak diketahui orang. Kunyit asam itu bagus untuk anti radang, dipakai juga untuk bantu melancarkan datang bulan dan menyegarkan badan. Beras kencur memberi rasa hangat yang enak dan jadi sumber tenaga yang baik. Warna-warni cerah dari bahan alami ini menunjukkan khasiat penyembuhnya yang kuat. Jamu itu tujuannya menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah penyakit. Hai! Jamu terus menjadi bagian penting dalam kehidupan di Indonesia modern. Ini bukan cuma kebiasaan yang ada di buku sejarah saja. Banyak orang Indonesia masih minum jamu untuk kesehatan sehari-hari. Jamu sering melengkapi pengobatan dokter modern. Tradisi mbok jamu gendong yang berjalan keliling kampung masih sering kita lihat. Bahkan di kota-kota besar yang sibuk, ini membawa rasa nyaman dan tradisi yang terus berlanjut. Keberadaan jamu yang awet ini luar biasa di dunia kita yang cepat berubah. Ini menunjukkan nilai jamu yang tak lekang oleh waktu. Dunia jamu juga menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Sekarang, kamu bisa menemukan jamu di kafe-kafe keren. Jamu tersedia dalam kemasan yang praktis. Ada yang bentuknya bubuk, kapsul, dan botol siap minum. Cara modern ini membuat jamu lebih gampang didapat buat orang kota yang sibuk. Penelitian ilmiah semakin membuktikan pengetahuan tradisional ini. Penelitian membuktikan manfaat kesehatan dari bahan-bahan jamu. Campuran tradisi ini dan ilmu pengetahuan modern membantu jamu dikenal oleh anak-anak muda. Inovasi membuat jamu tetap disukai. Jamu punya banyak peran dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Orang minum jamu karena banyak alasan. Ada yang minum untuk jaga daya tahan tubuh. Ada juga yang minum biar pulih dari capek atau sakit. Banyak yang minum jamu untuk menambah tenaga atau menjaga kulit tetap awet muda. Buat sebagian orang, jamu itu minuman segar dan sehat sehari-hari. Kemampuan menyesuaikan diri ini menunjukkan jamu itu berguna dan disukai terus-menerus. Jamu sudah menyatu dengan kehidupan orang Indonesia. Penting sekali kita terus menjaga jamu. Jamu itu lebih dari sekadar obat herbal. Jamu adalah harta budaya. Jamu jadi bukti kepintaran nenek moyang kita. Jamu itu lambang kekayaan alam Indonesia. Melindungi jamu berarti menjaga kekayaan alam hayati kita. Artinya, kita mendukung masyarakat lokal dan pengetahuan tradisional mereka. Kita harus menghargai ilmu yang diwariskan turun-temurun. Ini tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tradisi unik ini terus berkembang sampai bertahun-tahun ke depan.